Enggak gini. Punten. Bagian ini aja. Di Jalan Jakarta ya. Ayo silakan. Humas PWI Pusat hadir, ada ya? Pak Tony Bramantoro, ada ya? Pada tanggal 2021 dari halaman Dewan Pers, mereka menempuh sekitar 17.000 km lebih dari 28 Oktober. Kawan-kawan sekalian, saya mewakili Ketua Umum PWI Pusat Pak Al-Bari yang saat ini sedang berada di luar kota untuk bidang kerjaan. Memang kami pada saat ini banyak melakukan tugas ke daerah-daerah. Kemudian Kalimantan begitu seramnya di perjalanan berpuluh kilo, 100 kilo mungkin tanpa ada kehidupan. Tapi kalau ke warung atau kita tidur di situ, itu semua aman ya. Warung-warung itu jajanannya juga tergantung dengan yang sempurna gitu. Kalau hamil juga nanti juga boleh. Dan kita mau bayar juga sekitarnya juga boleh. Enggak, saya pengen nanya. Kenapa kita kan minta? Tapi sebelum saya tanya, saya sudah menjawab banyak kira-kira. Ternyata ya manusia jadi ular seperti bintang. Perjalanan sampai Kerambi itu udah di kapal pertama itu juga itu cuma 20 jam ya perjalanan. Udah ngomong juga enak. Akhirnya obat, vitamin, aku minum semua lah. Akhirnya itu berdoa juga semoga kuat lah. Tapi Medan menjadi hal yang luar biasa, menjadi motivasi yang luar biasa. Kenapa memang pandemi ini menjadi sesuatu yang sangat sulit tapi sangat terasa dampaknya. Kalau dipresentasikan sih hampir semuanya suka ya, suka. Dukanya mungkin melihat ini sajalah ternyata tidak semua orang di Indonesia ini belum semuanya bisa menikmati Indonesia itu secara utuh gitu loh ya, seperti di timur kayak seperti pelabuhan segala macam yang ternyata sulit sekali untuk transportasi di sana gitu loh. Tapi itu kan menjadi sebuah catatan juga, menjadi sebuah miris juga itu kita melihatnya hal-hal seperti itu. Kesulitannya apa? Secara rinci bisa digambarkan apa? Kesulitan di sana, ya kesulitan di sana mungkin infrastruktur ya. Kemudian juga karena semuanya juga tergantung dengan pelabuhan sebagai pintu masuk dan pintu keluar dari pulau-pulau yang ada di timur itu. Ya fasilitas untuk mereka secara penuh. Seperti di sini penyeberangan itu 1 jam sekali ada gitu. Nah di sana itu yang sangat kurang gitu. Kendalanya ya seperti tadi, kita sangat sulit mengakses untuk bisa masuk, untuk bisa mendapatkan jadwal kan katanya ada online, begitu kita coba online ternyata tidak ada, tidak bisa, dan kita harus fix, kita harus datang ke pelabuhan melihat jadwal yang tepat gitu loh. Jadi dari situlah misalnya kapal datang, tidak sebelumnya itu sudah dipastikan kapal akan masuk, di situ penjualan tiket baru dimulai gitu loh. Tanpa itu selalu mereka tidak bisa, mereka selalu tolak gitu loh, karena belum pasti kapal datang atau tidak. Dan satu lagi bahwa koordinasi antara tiketing dan kapal sendiri itu tidak ada gitu. Tiket selama ada orang bayar, orang beli dibuka terus. Tapi begitu kita masuk tiba-tiba kapal penuh, itu yang belum masuk ya harus menunggu lagi, abu-abu gitu loh, abu-abu, kadang bisa kadang kagak gitu. Di Ternate kita mau pulang ke Bitung,
Ini salah satunya ya. Kemudian kita belilah tiket itu. Kita beli tiket, prosesnya juga lama gitu kan. Kayaknya SDM-nya juga nggak siap gitu dengan teknologi yang ada. Kemudian begitu kita tanya jadwal, kapal berangkat jam berapa gitu, jam 1 gitu. Tapi nunjuknya antara pasti dan tidak gitu, hanya pakai kode-kode saja gitu. Sementara jam 11 itu ternyata kapal sudah harus berangkat. Jadi kami itu karena katanya jam 1 kita dengar informasi dari tiketing, ya kita setengah 11 kita mau masuk. Begitu kita mau masuk, orang di kapal menutup pintu gitu loh, karena tidak bisa lagi, dianggap sudah penuh. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang agak sedikit mengecewakan. Cuaca juga, semua terpengaruh seperti itu. Dan kalau kita bawa kendaraan seperti ini, tidak semua angkutan pelabuhan itu membuka akses gitu. Itu hanya ASDP, ferry ya, ferry. Dan pelni itu tidak semua pelni bisa ngangkut kendaraan. Kalaupun diangkut bisa, tapi dengan biaya yang tidak kecil, 3-4 juta. Kondisi kendaraan syukurnya gitu, karena kami coba untuk patuh dengan harus kapan ganti oli, kemudian periksa cek mesin, kondisi mesin. Ya walaupun telat-telat dikit itu menjadikan mesin yang kami pergunakan ini sejauh ini aman-aman saja. Tidak ada kendala berarti lah. Bocor paling ya, bocor, kehabisan bensin, adalah 1-2 kali. Soalnya kejadian gitu lewat hutan gitu ya, dipaksa saja. Tidak begitu takut karena memang kami semua dibekali dengan ban dalam, serep gitu loh HW. Jadi aman begitu, walaupun itu ban dalam hancur, kemudian kita langsung ganti. Kita coba untuk begini, bocor pun kita ganti. Jadi nggak mau ditambal gitu loh, untuk jaga-jaga aja kondisi tersebut, biar semuanya juga baik. Gitu. Ya pasti ada perasaan sedih lah ya, karena jelas-jelas kita perginya bareng dari sini gitu. Berharap segala sesuatunya itu berjalan lancar, itu pulangnya juga sama bareng gitu. Karena sewaktu mendiang Agus Blues itu kami tinggalkan di Tarakan, itu dengan kondisi bahwa Agus istirahat dulu di situ gitu, kemudian akan menyusul gitu. Walaupun ada Aji yang mengganti di Toli-Toli, tapi paling 2 minggu atau 3 minggu setelah Agus pulih, dia nyusul. Aji pulang ke Jakarta, Agus meneruskan gitu loh. Tapi ternyata kan kenyataan berkata lain. Ya Agus itu sakit ya. Itu proses ya semuanya. Jadi tidak tiba-tiba Agus itu sakit gitu, tiba-tiba nggak bisa gitu, bukan gitu. Semuanya berproses gitu loh, berproses berjalan. Kita juga sebagai teman, Yani, Sony, gua, ya pasti ngingetin gitu, selalu bertanya gitu kondisinya segala macam gitu loh. Ya sebagai ini, Agus sebagai senior mungkin di situ coba untuk menenangkan kita semua gitu, bahwa kalaupun dia merasa sakit dia bilang enggak apa-apa gitu. Ya terutama Yani lah melihat, mungkin karena dia instingnya sebagai ibu kali ya. jadi dia agak sedikit nyinyir gitu sama Agus. tapi ya begitu, memang gitu prosesnya gitu. Jadi antara satu kota ke kota yang lain, akhirnya dia drop, kemudian diindikasi bahwa dia kurang air minum, dehidrasi akut segala macam. Ya makin berlipat-lipat terus gitu loh. Ya mungkin seperti yang diceritakan sebelumnya, bahwa Indonesia itu hebat sekali sebenarnya gitu loh. Jadi apa yang kita dengar selama ini gitu loh, mungkin kayak lebay banget ya gitu. Orang-orang bilang, lu kan tahu gitu, dari seperti di literatur atau bacaan-bacaan, kemudian di tayangan TV gitu. Itu sangat berbeda dengan begitu kita alami langsung gitu loh. Apalagi di sini kan perjalanan ini tidak hanya touring gitu, tapi ada 7 Summit yang dilakukan Yani. Dia mungkin lebih banyak lagi melihat kondisi tanah air ini seperti apa gitu, karena yang dialami di gunung juga itu bukan main, pengalaman yang tidak bisa dilupakan, dilewatkan begitu saja. Pelajaran yang diambil adalah
ya kalau secara luasnya adalah pelajaran Indonesia bagus sekali gitu. Pelajarannya adalah siapkan diri, terutama kesehatan ya. Itu dengan baik gitu loh. Karena apa? Tanpa itu kita tidak pernah tahu gitu loh, bahwa kalau kita hati mungkin merasa senang selama perjalanan, tapi kalau tubuh ternyata menjerit-jerit minta perlakuan yang baik, itu harus kita sikapi dengan dari awal gitu loh. Jadi kayak orang dehidrasi segala macam di tempat dingin, dia nggak tahu bahwa dia tidak pernah haus gitu loh. Tapi ternyata tubuh kan meminta cairan gitu. Itu yang dialami gitu loh dengan mendiang Agus gitu. Dan itu jadi pelajaran besar untuk kami bahwa menjaga kesehatan, riding dengan tubuh yang sehat itu harus. Kelengkapan teknis itu perkara ini ya. Selain mungkin biaya ya, kalau perlengkapan teknis, kita berkaca dengan orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu touring dengan ransel saja, gas saja. Kalau sekarang kita butuh side box, top box gitu kan, kayak kalau nggak gini sepertinya nggak touring gitu. Tapi sebenarnya itu yang harus dilakukan, bahwa itu tergantung kita.
tim dari Jelajah Kebangsaan Wartawan PWI Kota Wilayah Kelurahan Mulyaharja. Tepatnya kita berada di Agro Edu Wisata Organik Mulyaharja atau Kampung Tematik Mulyaharja. Di siang hari ini sama-sama kita berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Seperti kita lihat sendiri bahwasannya kondisi saat ini di Agro Edu Wisata ini sudah dipanen, jadi agak sedikit panas ya, mohon maaf. Mungkin nanti bisa datang kembali ke sini di bulan Juni. Insya Allah di bulan Juni kita sudah hijau kembali. Oke. Bisa, kudu bisa, pasti bisa. Bogor!